jika membaca Al-Quran, sholat wajib, sunnah, dan amalan yang lain saya lakukan, namun tidak ada rasa kedekatan antara saya dengan Allah. Rasanya biasa-biasa saja, Ustadz. Tidak ada kenikmatan yang biasa yang bisa saya nikmatin. Dapat itu rahmat dicabut. Apakah itu rahmat dicabut oleh Allah SWT? Mohon solusinya. Iya jemaah. Banyak di antara kita yang sudah lama jadi orang Islam, tapi tidak merasakan indahnya jadi orang Islam. Biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang wah gitu diri kita. Ternyata penyakitnya di diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan semua orang ini muslim, bisa. Walau sya'allah la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan semua manusia itu umat yang satu, muslim. Tapi Allah tidak mau hubungan hamba dengan Allah itu karena keterpaksaan. Dipaksa. Seperti seorang polisi yang memaksa orang-orang untuk latihan, mamanya. Tentara memaksa anak buahnya untuk latihan. Kalau terpaksa nggak nyaman. Makanya dalam Islam itu la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama, enggak. Allah ingin hubungan hamba dengan pencipta itu berdasarkan cinta dan kasih sayang. Allah mensifatin orang-orang yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaannya itu sangat besar kepada Allah, lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka. Makanya kita tidak akan bisa merasakan jadi orang Islam, nikmatnya jadi orang Islam ini kecuali dengan cinta. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada di diri hamba, niscaya dengan 3 hal itu dia akan merasakan manisnya beriman. Manisnya sholat. Sholat itu seperti Nabi SAW sholat. Nabi mengatakan kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, bikin kita beristirahat dengan sholat. Kebanyakan orang, kalau selesai sholat baru istirahat. Oh, alhamdulillah sudah sholat saya. Seakan-akan sholat itu beban yang ada di diri dia. Ketika masuk waktu sholat lagi, beban itu datang lagi buat dia. Aduh, sholat. Kenapa? Iya. Kalau sudah sholat tuh kayak nggak ada beban di diri kita. Karena buat dia jadi beban. Maka orang yang seperti ini tidak akan merasakan nikmatnya sholat itu sendiri. Ketika dia sholat, yang ada di harapannya, bagaimana imamnya bacaannya nggak panjang. Imamnya baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aduh, panjang banget. Kan, nggak nikmat kita. Karena kita tujuannya datang ke masjid, selesai. Kalau ingin merasakan nikmat itu, yang pertama, kata Rasulullah SAW, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari istri dia sendiri. Lebih dari jiwa dia sendiri. Lebih dari apa aja yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sudah melakukan itu, kita baru akan merasakan. Kita melihat bagaimana orang yang senang dekat sama pejabat. Dia kemana-mana dampingin pejabat. Ya, atau sama orang kaya lah. Ditanya, ente mau ke rumahnya Fulan, kata dia. Ente kok senang banget ke rumah Fulan ya? Ya gimana gak senang anak ke sana, kata dia. Anak kalau ke tempat dia itu pulang mesti bawa duit, kata dia. Dikasih duit, makan enak. Di sini dia merasakan berangkatnya dia ke rumah Fulan suatu kenikmatan, bukan beban. Tapi coba dia berangkat ke rumahnya Fulan karena perintah, ente ke sini. Aduh, kata dia, capek ini itu. Tapi ketika dia lihat, enggak, orang ini orang baik.
Yang bikinkan rumah anak dia. Kemudian yang menyekolahkan anak-anak semuanya dia. Kemudian yang tiap bulan memberikan santunan kepada anak dia. Terus ente ke rumah dia, ya senenglah anak sama dia, cinta sama dia. Maka coba tumbuhkan cinta kepada Allah SWT. Jadikan Allah lebih kita cintai daripada tempat kerja kita. Ketika adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya Allah. Sehingga orang yang beriman itu hatinya bergantung di mana? Di masjid, jemaah. Bukan di pasar. Tubuh dia silahkan. Tubuh dia di mana saja berada. Dia di pasar, dia di tempat kerjanya, dia di jalan. Tapi hatinya bergantung di masjid. Sehingga ketika dia ke masjid itu, dia mendatangi hatinya. Antum bagaimana ketika mendatangi kekasih antum? Dari jauh kelihatan, ya Allah. Mulai masuk masjid, dengan kaki kanan kita masuk. Buka pintu masjid. Bismillah. Dengan nama Allah. Allah lagi yang disebut. Wassalatu wassalam ala rasul. Nabinya diingat. Salawat buat Nabi. Allahumma. Allah lagi disebut. Iftahli abwaba rahmatik. Baru kita akan merasakan. Ada orang minta-minta sama kita. Kita butuh sama fulus itu. Tapi ana minta duit ini nanti ana dapatkan di padang mahsyar nanti. Fadol nanti. Ya Allah. Mudah-mudahan tuh duitku ada di padang mahsyar nanti. Ya Allah. Allah dan Rasul terus dalam kehidupan dia. Jalan naik mobil Allah yang diingat. Turun mobil Allah. Makan bismillah. Selesai makan yang diingat Allah lagi. Mau tidur Allah yang diingat. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah Abdullah. Yang kedua. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta kepada orang kecuali karena Allah. Ini sebagai pelengkap dari yang pertama. Dia cinta sama istrinya karena Allah. Istri cinta kepada suaminya karena Allah juga. Ketika suaminya tidak taat, ketika suaminya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang diharamkan oleh syariat, dia lebih memilih berpisah dengan suaminya daripada anak harus kumpul dengan engkau. Aku lebih cinta kepada Allah. Ingat seperti itu. Cinta sama temannya bukan karena maslahat. Dan yang ketiga, nih, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Dia benci, masalah hati lagi, untuk jadi orang kafir. Dia benci untuk jadi orang murtad. Keluar dari Islam setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu, seperti kebencian dia untuk masuk neraka. Banyak di antara orang Islam yang siap menjual imannya dengan duit. Dia siap. Kerja umpamanya, kau boleh kerja di sini, tapi nggak boleh sholat. Gaji berapa, Pak? Tanya gaji berapa? Gaji 3 juta. Oh ya, nggak apa-apa. Dia jual tuh. Dan kita lihat bagaimana orang ketika sudah imannya ya merasuk ke dalam hatinya, dia bentuk untuk jadi kufur, yang azab jadi nikmat. Antum lihat Bilal bin Rabah ketika disiksa di terik matahari yang panas, diseret sama anak-anak, dikasih batu di dadanya, dia mengatakan ahadun ahad. Ahad, Allah tuh esa, kata dia. Istrinya Fir'aun ketika disiksa oleh Fir'aun, dipaksa keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa dia? Rabbi. Robnya yang diingat. Dia mau disiksa, mau diapain, terserah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Semuanya Allah yang ini. Ya Allah, aku tolong kau bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kadang-kala tadi, kita lebih ke dunia. Kita ya harus belajar lebih dalam lagi tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajari lagi, belajar tentang Asmaul Husna. InsyaAllah itu akan membuat kita lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga ini masih banyak pertanyaan, tapi di sini tertulis intahal waqt. Di sini tertulis waktunya tinggal 15 menit. Yang mana yang benar nih Ustaz? Hah? Tapi udah habis waktunya jamaah. Alhamdulillah, ana bersyukur bisa berjumpa dengan antum di sini.